ini saya akan memperjelaskan tentang materi dasar-dasar manajemen pendidikan. Oke, baik. Di sini akan saya jelaskan untuk yang pertama, apakah arti manajemen sebagai seni dan sebagai ilmu pengetahuan? Yaitu manajemen sebagai ilmu pengetahuan adalah manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti dan penggunaannya metode penggunaan pengetahuan ilmiah serta teori pengetahuan. Sebagai contoh, teori Taylor dan Weber, di mana dapat diimplementasikan sebagai peningkatan produktivitas organisasi. Sedangkan manajemen sebagai seni merupakan penerapan dari pengetahuan melalui keterampilan dan kreativitas yang dimana bakat seseorang yang tidak terduga. Baik, yang untuk kedua, mengapa pelaksanaan manajemen harus efektif dan efisien di organisasi? Karena pelaksanaan manajemen harus guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Jika manajemen tidak efektif dan efisien, maka sebaiknya tujuan organisasi tersebut tidak tercapai. Untuk mencapai organisasi yang efektif dan efisien, maka harus diterapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan. Nomor 3, jelaskan perbedaan organisasi formal dan organisasi non-formal dan sertakan masing-masing contohnya. Yaitu perbedaan organisasi formal dan organisasi formal, yaitu organisasi formal merupakan organisasi yang memiliki struktur yang jelas, terencana, teratur, atau yang dimana dimaksud resmi. Sedangkan organisasi informal merupakan organisasi yang memiliki struktur sosial yang tidak terkait atau tidak resmi. Nomor 4, jelaskan 4 fungsi manajemen dalam kegiatan pengelolaan organisasi. Yang pertama, perencanaan, yang dimana merupakan tahap awal dalam sebuah organisasi. Fungsinya manajemen ini merencanakan apa yang menjadi kegiatan selanjutnya pada manajemen. Organisasi bukan hanya kegiatan terencana, tetapi juga perencanaan serta perencanaan anggaran dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Di sini dijelaskan bahwa anggota akan dikaitkan tugas atau peran tanggung jawab. Yang ketiga, pengarahan. Setelah terbentuk atau dibagikan setiap tugas atau peran tanggung jawab dalam sebuah organisasi, maka manajemen memberikan pengarahan atau motivasi kepada pegawai agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar atau dengan baik. Yang keempat, pengawasan, yang dimana dalam fungsi manajemen ini manajemen mengawasi atau menghandle setiap peran tugas yang dilakukan oleh pegawai agar anggota pekerja mereka tersebut berjalan dengan terlaksana dan efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan yang efektif yang diharapkan. Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan manajemen proses? Manajemen proses merupakan proses pengaturan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang berfungsi pada peningkatan proses dan peningkatan sistem. Nomor 6, jelaskan minimal 10 prinsip manajemen Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam pengolahan sebuah organisasi pendidikan. Yang dimana di sini ada yang pertama, definisi pekerjaan, pembagian tugas. Yang kedua, entitas. Manajemen memiliki wewenang untuk mengatur. Yang ketiga, disiplin, ketaatan dalam mematuhi aturan kerja. Yang keempat, kesatuan perintah, adanya perintah dari satu atasan manajemen. Yang kelima, kesatuan pengarahan, adanya arahan dan bimbingan dari satu atasan. Yang keenam, selanjutnya sentralisasi, adanya kesatuan tim atau keterampilan tim. Yang selanjutnya rantai skalor, adanya aturan yang mengikat pegawai dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya aturan
keadilan, adanya aturan yang adil dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya ketertiban, adanya aturan yang stabil dalam sebuah organisasi. Oke, baik, nomor 7. Jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses pengaturan dan pengarahan sebuah kegiatan pendidikan secara teratur, terencana, dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang ke-8, mengapa organisasi pendidikan membutuhkan implementasi ilmu manajemen? Karena di dalam organisasi penelitian membutuhkan manajemen, karena keduanya berkaitan. Jika organisasi pendidikan sudah diimplementasikan pada ilmu-ilmu manajemen, maka segala aktivitas atau kegiatan pada sebuah organisasi pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Organisasi pendidikan harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan yang intelektual.